Baik, selamat siang teman-teman semua. Siang, Bu. Apa kabar? Masih semangat? Masih. Oke, selamat datang di mata kuliah saya, Metodologi Penelitian Arsitektur. Bersama saya Diana Kusumasari, ST KSC. Hari ini adalah pertemuan pertama, jadi saya akan memberikan mengenai kontrak kuliah terlebih dahulu. Artinya ini adalah tata cara di mana kalian mengikuti perkuliahan Metodologi Penelitian Arsitektur. Yang pertama mengenai deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang ditempuh mahasiswa semester 3 dengan besaran 2 SKS. Mata kuliah ini nanti dirancang untuk membantu mahasiswa memahami secara mendalam mengenai konsep dan langkah-langkah dalam merancang serta melaksanakan penelitian di bidang arsitektur tentu saja secara tepat dan sesuai kaidah ilmiah. Cakupan bahasa nanti sekitar ada 7. Yang pertama pengantar penelitian arsitektur, yang kedua metode penelitian ilmiah, yang ketiga aspek dan tahapan penelitian, yang keempat sitasi dan Mendeley, yang kelima parafrase dan plagiarisme ini penting. Kemudian yang keenam adalah metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan campur. Dan yang ketujuh adalah menulis jurnal akademik. Nanti setiap bahasan akan didukung latihan-latihan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ditentukan mahasiswa sendiri. Jadi nanti Anda akan berlatih mencari masalah, mencari isu, mencari fenomena, dan mencoba menyelesaikan masalah itu mengenai apa yang menjadi interest Anda dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah secara sistematis. Mata kuliah ini akan diakhiri dengan tugas menuliskan hasil penelitian dalam bentuk jurnal akademik bidang arsitektur. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mahasiswa dapat merumuskan pertanyaan penelitian, menentukan metode penelitian, menganalisis data, hingga menarik kesimpulan, serta menuliskan hasil penelitian bidang arsitektur tersebut dalam bentuk jurnal akademik secara runut, sahih, dan logis. Sistem perkuliahan kita tatap muka di kelas setiap hari Selasa jam 9.30 sampai jam 11 WIB. Dengan model pembelajaran yang pertama nanti ada ceramah dan diskusi kelas. Jadi mata kuliah ini pasti akan ada diskusi antara mahasiswa. Ya. Kemudian tugas dan asistensi. Tata cara perkuliahan, silakan Anda datang tepat waktu dan mengisi absen. Toleransi terlambat 15 menit, berpakaian rapi sopan, dan jika tidak hadir silakan memberikan kabar atau surat izin. Syarat mengikuti ujian adalah absensi kehadiran Anda 75% terpenuhi. Tugas dan ujian nanti akan ada tugas kecil, pra UTS dan pra UAS. Kemudian ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dengan catatan silakan kumpulkan tugas Anda secara lengkap, benar, dan tepat waktu. Sistem penilaian saya seperti ini. Yang pertama adalah keaktifan diskusi kelas 10%. Yang kedua, tugas pra UTS 20%, kemudian UTS 20%, tugas pra UAS 20% dan UAS 30%. Karena pada UAS ini harapan saya jurnal akademik Anda telah selesai. Seperti itu. Kemudian kriteria penilaian yang pertama adalah kejujuran dan sikap selama pembelajaran. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis dan logis, sistematika penulisan dan redaksional jurnal akademik, asistensi dan ketepatan waktu. Plagiarisme perlu saya jelaskan di sini, penjiplakan yang melanggar hak cipta. Tugas metodologi penelitian arsitektur harus bebas dari plagiarisme, duplikat atau penjiplakan. Tulisan Anda itu harus orisinil, karya Anda sendiri, dan Anda dilarang meminta orang lain untuk membuatkan tulisan Anda sedikit, separuh, atau semuanya, kemudian mencontek ide atau tulisan, baik itu sebagian atau keseluruhan dari internet, buku, karya orang lain, dan sebagainya. Apabila Anda terbukti melakukan itu, maka sanksi yang didapat mulai dari teguran secara lisan dan tertulis, mengulang tugas tersebut, poin nilai Anda akan dikurangi, dan jika pelanggaran Anda sangat fatal sekali, maka Anda tidak lulus mata kuliah metodologi penelitian arsitektur. Ini adalah daftar referensi yang bisa Anda gunakan.
Ini berasal dari beberapa buku mengenai metodologi secara umum, dan tidak menutup kemungkinan Anda bisa menambahkan referensi-referensi lain dari jurnal atau buku yang lain, tidak masalah. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan mengenai kontrak kerja? Tidak. Oke, apakah bisa kita sepakati? Bisa. Oke, terima kasih. Kalau bisa kita sepakati, saya akan melanjutkan ke pertama, metodologi penelitian arsitektur pengantar. Oke, kemampuan akhir yang diharapkan pada pertemuan hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, manfaat, dan ruang lingkup penelitian arsitektur, serta menunjukkan keterkaitannya dengan pengembangan ilmu dan praktik arsitektur. Ini adalah capaian kita pada hari ini. Oke, saya akan memulai men-trigger dengan sebuah pertanyaan yang men-trigger Anda. Mengapa melakukan penelitian dalam bidang arsitektur? Ada yang bisa menjawab? Mengapa kita perlu melakukan penelitian? Karena ada apa? Karena ini menurut saya melalui penelitian kita bisa mengerti data-data, juga mengerti tentang referensi-referensi sebelum kita melakukan kegiatan dalam arsitektur itu sendiri. Menurut saya. Oke, tidak salah, tetapi coba kita kembali ke belakang sedikit. Kita melakukan penelitian karena ada sebuah rasa ingin tahu, betul, ingin tahu. Jadi penelitian dan pengetahuan itu adalah didorong keingintahuan. Ketika ada keingintahuan, maka penelitian lahirlah. Sehingga kalau kita jabarkan nih seperti ini, ada sebuah pertanyaan yang didapat dari ingin tahu. Saya ingin mengetahui bagaimana sih layout ruang kelas yang baik. Ada sebuah keingintahuan. Saya sebagai dosen, saya ingin tahu gimana sih layout ruang kelas yang bisa memotivasi belajar mahasiswa. Keingintahuan. Ada pertanyaan, bagaimana layout ruang kelas yang memotivasi belajar mahasiswa. Kemudian saya akan meneliti dalam artian mengumpulkan data. Saya akan mencari data. Data apa? Saya akan mencari dari jurnal, buku, adakah yang sudah membahas itu. Kemudian saya mungkin akan mensurvei, memberikan kuesioner kepada teman-teman responden yang menjadi penghuni ruang kelas tersebut misal. Jadi ada sebuah proses pengumpulan data, sehingga nanti data-data ini saya analisis sehingga saya tarik menjadi sebuah kesimpulan yang berupa temuan. Nah, temuan ini harusnya menjawab keingintahuan saya, menjawab pertanyaan penelitian saya tadi yang di depan. Sehingga hasilnya adalah ada sebuah tambahan khasanah ilmu pengetahuan, pemahaman akan fenomena. Oh, ternyata layout ruang yang memotivasi mahasiswa belajar itu layoutnya seperti A. Sampai di sini paham ya? Oke. Dan semua proses ini itu berjalan secara tersistematis. Artinya ada sebuah step-step, ada sebuah langkah-langkah yang harus ditempuh. Dan bisa kita melompat dari ingin tahu kemudian tiba-tiba dapat jawaban Anda mungkin. Sehingga penelitian arsitektur adalah definisinya nih, penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan berbasis data untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan, solusi terhadap permasalahan atau pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena di bidang arsitektur. Anda perhatikan yang saya highlight, ada sebuah proses, kemudian sistematis, berbasis data, artinya bukan cuma intuisi saja. Kemudian ada sebuah jawaban atau solusi atau pemahaman fenomena akan fenomena di bidang arsitektur. Jadi dalam penelitian arsitektur harus membuat yang pertama adalah pertanyaan atau permasalahan yang jelas. Selama pertanyaan dan permasalahan Anda jelas, maka Anda akan bisa merancang tujuan yang jelas juga. Dan kalau kita mempunyai tujuan yang jelas, kita akan tahu prosedur atau cara yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tadi. Nah, kemudian harus membuat proses pengumpulan data dan analisis. Jadi tidak serta-merta cuma data dikumpulin doang, tapi kemudian nggak dianalisis.
pasti harus kita melakukan analisis. Untuk apa? Menjawab pertanyaan yang telah dikemukakan. Kemudian sehingga didapat hasil atau temuan yang menjawab pertanyaan penelitian atau permasalahan. Kalau kita gambarkan secara gampangnya itu seperti ini. Ada sebuah fenomena, kemudian ada pertanyaan penelitian dari fenomena tersebut. Kita akan muncul pertanyaan penelitian ya. Kemudian kita akan mencoba mencari literaturnya atau tinjauan literatur. Penelitian yang serupa sudah ada belum? Jawaban atas pertanyaan kita sudah ada belum? Kemudian kalau misalnya belum atau ada yang berbeda, kita akan mengumpulkan data primer, data sekunder, data dari lapangan, data dari buku, jurnal, dan sebagainya. Kemudian kita akan analisis itu. Analisis maksudnya apa? Kita cross-cut. Teorinya A, lapangan seperti apa? Kita cross-cut. Kita silangkan, kita cocokkan. Teorinya benar nggak? Atau ada perbandingan seperti itu. Sehingga didapatlah kesimpulan. Tapi apakah dari kesimpulan ini berhenti di sini? Enggak. Karena sebuah penelitian itu adalah sebuah proses yang terus-menerus. Sehingga ketika kita sampai di kesimpulan ini, bisa saja kesimpulan ini adalah kesimpulan penelitian kita, merupakan fenomena baru bagi peneliti lain. Sehingga prosesnya ini akan terus berlangsung dan tidak putus. Nah, tentu saja dalam lingkup arsitektur. Masih ingat ya, arsitektur itu bahasannya, domainnya itu mengenai apa? Bentuk dan ruang. Jadi penelitian kita tidak lepas dari domain arsitektur, bentuk dan ruang. Karakteristik penelitian yang pertama objektivitas, yaitu tidak boleh memihak atau tidak subjektif. Kita sebagai peneliti harus jujur dan adil melihat fenomena apa adanya, tidak boleh kita tambahkan atau tidak boleh kita kurang-kurangi, ya. Tidak boleh tambah-tambah, tidak boleh kurang-kurangi, apa adanya, objektif. Kemudian akurat, valid dan reliable dalam mengukur. Artinya ada instrumen yang jelas yang digunakan untuk meneliti ataupun untuk menganalisis. Kemudian verifikasi, bisa dikaji ulang, direplikasi atau bisa direvisi dan dikritisi. Artinya karakteristik penelitian itu tidak bersifat abadi. Apa yang sekarang menjadi temuan bisa saja di masa yang akan datang itu bisa berbeda. Kenapa? Karena prosesnya selalu berubah ya. Zaman berubah, teknologi berubah seperti itu. Jadi tidak abadi. Kemudian empirisme berdasar observasi nyata dan data indrawi bisa diamati dan dibuktikan. Jadi ini bukan kebatinan ya, bukan kebatinan gitu. Kemudian penalaran logis, menggunakan logika ilmiah dalam berpikir. Artinya misalnya pola pikir deduksi dari teori, kemudian kita bawa ke lapangan untuk mendapatkan data ya, atau induksi, kita dari lapangan ada fenomena apa dan kita memakai teori apa untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami? Ya. Apa itu objek penelitian di dalam penelitian arsitektur? Oke. Apa yang dimaksud dengan objek penelitian dalam arsitektur? Pertanyaan bagus. Objek penelitian adalah apa yang akan kita teliti. Misal, apakah ada yang bisa menolong saya membuat satu judul? Ya, Mas. Analisis pencahayaan pada ruang kelas dan studi arsitektur. Nah, saya dulu. Analisis pencahayaan pada ruang kelas dan studi arsitektur. Pada ruang kelas dan studio arsitektur. Bagus. Ada yang bisa menolong saya? Objek penelitian yang dimaksud apa? Pencahayaan. Objek satu. Lagi. Ruang kelas dan studi arsitektur. Tahu bedanya? Objek dua, ruang kelas dan studio adalah di mana fenomena itu berada. Dalam ruang atau di alun-alun, di dalam ruang kelas, di lapangan, di studio, kemudian di ruang publik. Paham ya? Wadahnya. Sementara pencahayaan ini berada di
Siap. Oke, bisa saya lanjutkan? Siap. Apa ada yang masih ingin ditanyakan? Saya lanjutkan? Oke, saya lanjutkan. Pertanyaan yang selanjutnya, mengapa penelitian itu penting untuk arsitek? Ada yang bisa membantu saya menjawab? Mengapa sih? Kita kan arsitek, kita kan harusnya merancang nih, ngapain meneliti? Ada yang bisa membantu saya? Mengapa penelitian itu penting untuk arsitek? Kenapa? Karena ada beberapa manfaat sebenarnya. Yang pertama adalah tentu saja pengembangan visibility umum. Misal, teori atau prinsip desain. Zaman dulu kita mungkin mengenal hanya arsitektur klasik. Tapi semakin dengan perkembangan zaman kita kenal sustainable arsitektur, arsitektur hijau, arsitektur kontemporer, arsitektur organik. Ini adalah sebuah perkembangan. Dapat dari mana? Penelitian. Itu nggak mungkin cuma intuisi tiba-tiba, oh saya terinspirasi bikin arsitektur organik. Nah, itu pasti ada penelitian. Kemudian, memahami kebutuhan pengguna dan lingkungannya, pemecahan suatu permasalahan arsitektural, dan meningkatkan kualitas ruang yang didesain. Jadi pada akhirnya, penelitian arsitektur ini akan berpengaruh kepada perancangan arsitektur juga kan? Gimana kita bisa merancang sebuah ruang yang inklusif? Kalau kita tidak pernah meneliti apa itu inklusif, gimana kita bisa membuat sebuah desain yang universal, bisa diakses oleh semua orang, kalau tidak ada penelitian mengenai universal design? Ya, jadi penelitian arsitektur manfaatnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ruang lingkupnya apa saja? Apakah melulu hanya mengenai bangunan? Tidak. Ada banyak, misalnya fisik dan bentuk arsitektur. Anda bisa meneliti mengenai elemen fisiknya, komposisinya, bentuknya, layoutnya. Mungkin kita membuat sebuah tipologi ruang, tipologi bangunan. Kemudian dari sisi sejarah arsitektur misal, kita bisa membuat studi bangunan bersejarah, pelestarian bangunan tradisional. Kita bisa memahami arsitektur masa lampau, arsitektur Nusantara. Kemudian dari sisi perilaku dan lingkungan, misal kita membuat penelitian mengenai persepsi dan pengalaman ruang, kemudian perilaku penggunanya seperti apa, ada EPH, ada yang masih ingat EPH apa? Evaluasi purnama. Evaluasi purnama. Kemudian dari sisi teknologi bangunan dan konstruksi, kita bisa misalnya meneliti mengenai inovasi material bangunan. Inovasi. Ya, kalau dulu kita kenal cuma bata merah, sekarang ternyata bata ringan, ada jenis-jenis lain, ini adalah sebuah inovasi. Kemudian smart building, di mana bangunan itu bisa menjadi cerdas. Kita masuk ruangan nggak perlu yang pakai saklar, udah otomatis, ada sensor gerak dan sebagainya. Ini adalah sebuah inovasi di dalam lingkup teknologi bangunan dan konstruksi. Kemudian aspek teoritis dan konseptual. Nah, misalnya kita akan mengkaji teori arsitektur hijau, teori sustainable, kemudian pendekatan desain. Kita mau merancang dengan pendekatan desain arsitektur organik, atau kita mau merancang dengan pendekatan arsitektur kontemporer, atau banyak sekali. Kemudian yang terakhir misalnya dari kota dan pemukiman, kita mau meneliti tata kota, pola pemukiman kampung, dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali ruang lingkup dari penelitian arsitektur. Nah, sekarang pertanyaan saya ini, apa sih perbedaan penelitian dan perancangan? Mbak Georgia, silakan. Menurut saya, kalau dengan penelitian sama perancangan itu, penelitian itu lebih ke mencari pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip desain. Kayak bagaimana merancang sebuah bangunan. Kalau misal perancangan itu menciptakan dan membangun desain bangunan, dan juga tentunya mempertimbangkan beberapa faktor kayak estetika, fungsi, dan lain-lain. Bagus. Ada yang bisa menambahkan? Misalnya nih, penelitian itu outputnya apa sih? Kalau perancangan outputnya apa? Yang bisa membantu saya? Ya, iya Mas. Jurnal. Yang mana? Penelitian. Penelitian hasilnya atau outputnya keluarnya biasanya berupa Jurnal. jurnal. Sementara kalau perancangan, Gambar kerja. gambar kerja, ada dena, site plan, block plan, apa yang Anda kerjakan dalam studio perancangan. Itu adalah perancangan jelas. Tapi apa yang kita kerjakan dalam metodologi penelitian arsitektur adalah kita meneliti, artinya keluarannya tadi adalah jurnal arsitektur. Nah, ini adalah perbedaannya. Dari segi tujuan, penelitian arsitektur adalah
Sementara kalau perancangan arsitektur ya kita menciptakan solusi desain terhadap masalah ruang. Gimana menata sebuah layout dalam sebuah ruang. Sementara kalau fenomena misalnya saya sudah merancang seperti ini layoutnya, kenapa bagian pojok itu tidak pernah ada yang menempati, tidak pernah ada yang duduk di situ mas? Misal fenomena. Iya, paham ya? Proses ada kalau yang penelitian arsitektur adalah analitis dan sistematis atau berdasarkan data dan teori. Sementara perancangan arsitektur adalah kreatif dan intuitif berdasar pengalaman dan eksplorasi. Maksudnya apa? Kalau penelitian berarti ada cara-cara ilmiahnya. Habis dapat penelitian, dapat pertanyaan penelitian kita ngumpulin data kita analisis, kemudian kita tarik kesimpulan, ada step-stepnya. Tetapi kalau perancangan apa? Berupa kreatif dan intuitif. Ada berapa banyak dari antara kalian yang ngerjain studio perancangan Anda tiba-tiba dapat ilham bentuknya seperti ini. Sepertinya ini pernah Mas Fatir ya. Pernah Mas Fatir? Ya, itu adalah proses kreatif dan intuitif. Jadi bisa saja ketika Anda berjalan Anda dapat inspirasi. Ketika Anda mau tidur Anda dapat inspirasi. Ini adalah kreatif dan intuitif, itu adalah proses desain, proses perancangan. Metodenya kalau penelitian arsitektur adalah ilmiah, artinya bisa secara kualitatif, kuantitatif ataupun campuran. Sementara kalau perancangan arsitektur proses desain, ya metodenya berupa proses desain. Artinya ya seperti yang Anda kerjakan di studi perancangan. Anda punya sebuah kasus project, kemudian Anda lakukan analisis site, analisis noise, matahari, angin, kemudian entrance, kemudian landscape, peruangan, besaran ruang, dan seterusnya. Kemudian dari analisis tersebut Anda tarik menjadi sebuah konsep dan Anda sketsakan sehingga menjadi bisa saja terakhir kita bikin visualisasi berupa maket atau gambar 3D atau animasi. Artinya dalam perancangan arsitektur ini proses desain itu berawal dari apa konsep abstrak yang Anda pikirkan. Orang lain tidak berlebihan, tetapi endingnya keluarannya adalah sesuatu yang bisa terlihat oleh panca indera, gambar. Output penelitian arsitektur seperti yang dikatakan Mas Adi tadi, penelitian arsitektur berupa laporan, artikel atau jurnal akademik, sementara perancangan adalah gambar kerja dan desain. Alat validasi atau alat yang digunakan untuk menentukan itu benar nggak sih? Kalau penelitian arsitektur itu bisa validasi teoretik, artinya apa yang kita kerjakan, apa yang kita teliti itu bisa kita pakai teori tertentu untuk melihat ini benar nggak sih? Ada sebuah validasi teoretik, kemudian ada data lapangan dan ada peer review. Maka ketika kita membuat sebuah jurnal dan kita mengirimkan jurnal tersebut ke jurnal di luar dari jurnal online misalnya, ada proses namanya peer review. Jadi peer review itu akan membaca jurnal kita ini sudah sesuai dengan kaidah akademik enggak? Sesuai dengan kaidah ilmiah enggak? Sementara kalau perancangan arsitektur tentu saja validasinya adalah umpan dari pengguna. Apakah desain kita itu sudah sesuai dengan user kita? Siapa yang jadi klien kita? Apakah desain kita sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh klien kita? Contoh, misal penelitian arsitektur, studi perilaku pengguna ruang publik. Studi perilaku pengguna ruang publik. Sementara perancangan berarti kita mendesain ruang publik yang responsif terhadap perilaku pengguna. Bisa dibedain? Ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Oke, saya lanjutkan. Ini adalah sebuah contoh kasus. Jadi pada tahun 2019 saya melakukan sebuah penelitian di mana di Rumah Asri Indonesia. Saya tahu Rumah Asri itu di mana? Rawamangun. Ya. Saya melakukan penelitian bersama teman saya, ini adalah seorang praktisi. Jadi kami meneliti waktu itu Rumah Asri masih tergolong baru lingkungannya dan masih terus berkembang ya. Nah waktu itu kami meneliti apa sih ruang atau tata ruang yang seperti apa sih yang akan membuat pengunjung itu mempunyai motivasi untuk belajar. Belajar apa? Belajar asili, punya asili. Jadi kami melakukan apa yang disebut dengan penelitian.
Kami mendatangi rumah asli tersebut, kemudian kami mengumpulkan data, ada data teori, kemudian ada data lapangan, termasuk diantaranya adalah saya menggunakan person centered map. Jadi sebuah cabang ilmu arsitektur dan perilaku di mana kita melakukan pemetaan perilaku. Nah, pemetaan perilaku jadi ya kita ikuti tuh orangnya kemana, orang mana yang difavorit dan seterusnya sehingga didapatkan sebuah temuan. Oh ternyata ruang yang membuat mereka memotivasi pengunjung untuk belajar adalah ruang yang dinamis. Dinamis dalam artian di situ tidak ada sekat-sekat yang terlalu mengganggu, orang bisa mengeksplor, tidak harus berjalan melalui sirkulasi yang dibatasi, tapi boleh arbitrar atau acak gitu ya. Kemudian media display dulu cuma foto-foto doang, cuma bisa melihat, tapi bisa melihat, bisa menciumi bau aslinya dan seterusnya. Ternyata itu yang membuat mereka mau untuk memotivasi mereka untuk belajar. Nah, hasil temuan ini kemudian jurnal ini kami presentasikan di seminar internasional waktu itu di Bali, dan hasilnya itu kami kembalikan kepada pengurus rumah asli. Nah, dari temuan ini ya akan menjadi dasar mereka untuk mengembangkan hasil ke depannya. Oh ternyata dari hasil penelitian itu ternyata ruang yang seperti ini loh yang membuat mereka semangat untuk belajar. Seperti itu. Ini adalah contoh di mana penelitian itu menjadi base atau dasar dari sebuah perancangan. Artinya penelitian dan perancangan itu bukan sesuatu yang tidak berhubungan sama sekali di dalam dunia arsitektur, tetapi mereka berhubungan. Bisa saja ketika nanti Anda tugas akhir misalnya, Anda tugas akhir, Anda mau merancang sesuatu, Anda basisnya adalah penelitian dulu. Ada masalah apa di sana, kumpulin datanya, dianalisis dulu, dapat kesimpulan apa, baru kita tarik ke perancangan. Oh ternyata misalnya seperti ini, temuannya seperti ini, sehingga perancangan saya